Anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu, hari yang berbahagia, hari yang mulia untuk kita semua ya. Kita ketemu lagi dalam acara Bina Iman Anak Paroki Bunda Maria Cirebon. Anak-anak, kamu pasti sudah diajari toh matematika kalau kamu di sekolah ya. Kalau satu minggu itu berapa hari? 7 ya. Kalau satu bulan 30 hari ya. Nah ini kalau kamu 1 tahun berapa hari? 365. Nah Tuhan tuh mau mengajari kita, para muridnya, untuk belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan berapa kali harus mengampuni? Itu pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata Tuhan itu memberikan jawabannya yang bagus dan tegas. Berapa kali? Yaitu adalah 70 kali 7 kali. Nah, anak-anak berapa? 70 kali 7 berapa? 490. Nah, artinya apa? 490 itu berarti sudah melampaui jumlah hari dalam 1 tahun, yaitu yang hanya 365. Artinya apa? Bahwa Tuhan mengajak kita sekalian, kalau ada orang yang bersalah, siapapun, kita diajak punya kesabaran dan pengampunan yang tak terbatas. Kalau dia tiap hari bahkan sampai 1 tahun pun, yang jumlahnya 365 hari, tetap masih ada stok pengampunan. Karena Tuhan mengatakan apa? 70 kali 7 kali berarti lebih dari 365 masa dalam 1 tahun. Tuhan mengajak, yuk kita sebagai umat Kristiani belajar bermurah hati, karena kadangkala kita pun juga punya salah, punya kekurangan, punya apa yang tidak baik. Kamu juga tahu kalau di rumah kali-kali bandel, kali-kali nggak nurut sama orang tua, nggak nurut sama mami papi, nakal sama dedek, gelut sama kokoknya, usil sama temennya toh. Nah, Tuhan memberikan jalan supaya kita bisa berdamai, rukun kembali dengan mereka, teman-teman, siapapun, melalui kasih pengampunan yang tiada batasnya. Nah, kita berdiri, Romo, Kris, di depan salib Tuhan Yesus Kristus. Salib itu menyatakan cinta dan pengampunan Tuhan untuk kita. Maka mari anak-anak, selalu dimanapun kita belajar mengampuni, dan mengampuni seperti kita juga mau diampuni. Itu ya. Selamat berhari Minggu. Selamat mengikuti pembinaan Bina Iman. Terus maju, semangat, dan berkembang, bertumbuh dalam segala berkatnya. Karena apa? Tuhan selalu memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, kita berjumpa lagi di kegiatan Dia Online hari ini. Dan kakak ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan tugas yang kakak berikan minggu kemarin. Nah, yang belum mengerjakan tugas jangan berkecil hati ya, karena kakak masih punya banyak sekali tugas-tugas yang bisa anak-anak lakukan di rumah bersama keluarga tentunya ya. Oke, baiklah, sebelum kita memulai kegiatan Bio Online hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama dulu ya. Oke, sudah siap semua untuk berdoa? Baiklah, kita berdoa bersama, kita siapkan hati, pikiran kita kepada Tuhan.
agar kita bisa konsentrasi lagi dalam berdoa. Oke? Siap ya? Kita ambil sikap berdoa yang baik. Oke? Oke, kita tundukkan kepala sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Bapa atas penjagaanmu sepanjang malam tadi hingga kami bisa istirahat dengan nyenyak dan nyaman. Dan kini kami bisa bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Bapa, berkatilah kami hari ini dari awal hingga akhir kegiatan BIA hari ini, agar kami bisa mengikuti kegiatan BIA dengan penuh semangat, penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa terkasih, doa yang sederhana ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, dan kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, karena kita sudah berdoa, kita akan mengikuti kegiatan BIA pada pagi hari ini ya. Selamat mengikuti. Halo, apa kabar semuanya? Yeay, apa kabar anak-anak? Kita bertemu kembali di acara Bina Iman. Bertemu lagi dengan Miss Tati. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yeay. Tetap semangat ya dan ceria selalu. Tentu saja dengan sehat badannya. Oke, terima kasih Miss Tami. Miss Tami sudah membawakan doa pembukaan pada hari ini, dan sekarang Miss Tati akan membacakan bacaan Injil pada hari ini yang akan diambil dari Injil Matius. Yuk sama-sama kita mendengarkan, kita simak bacaannya. Oke? Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual bersama anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang-hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih.
lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukanlah engkau pun harus mengasihi kawanmu, seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke anak-anak, bacaan tadi mengisahkan atau menceritakan perumpamaan tentang pengampunan atau memaafkan. Ya, baik anak-anak, Miss Tati punya sebuah cerita. Ceritanya tentang gajah yang baik hati, gajah yang mau memaafkan. Pasti penasaran kan? Yuk kita dengarkan ceritanya. Suatu hari ada seekor gajah yang diberi nama si Bombom. Dia sangat baik sekali. Bombom pergi ke tepi hutan karena cuacanya indah sekali. La 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 la, hatiku senang. La 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 la, walau badanku besar. La 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 la, aku tetap senang. Wah, hari ini cuacanya indah sekali. Aku ingin bermain bersama teman-teman. Tapi kok nggak ada ya? Pada kemana teman-temannya? Ada yang tahu nggak? Bombom sedang mencari temannya. Kira-kira ada nggak ya temannya yang mau diajak bermain? Nah, pada saat Bombom sedang berdiri, tiba-tiba dari belakang ada yang mengagetkan. Hai, hai, Cicil, kamu yang ngagetin aku. Iya, kenapa? Kamu kaget ya? Iya, aku kaget. Kita main yuk. Main? Main sama kamu? Gimana ya? Enggak, aku tidak mau main sama kamu. Badanmu sudah gendut, hidungnya panjang, telinganya besar. Sana kamu pergi saja. Aku mau cari teman yang lain. Sana. Benar, kamu gak mau main sama saya? Enggak, aku ingin cari teman yang lain. Akhirnya si Bombom pergi dengan perasaan yang sangat sedih. Padahal dia ingin mencari teman untuk bermain. Yeay, akhirnya si Bombom yang gendut udah pergi. Aku mau bermain. Mana ya? Gak ada teman-teman lagi nih. Oke deh, aku punya ide. Aku mau cari ikan. Oke, aku mau jalan-jalan cari ikan. Yeay. Si Cicil pergi ke kolam ikan. Dia mencari ikan-ikan. Cicil pergi sendirian. Ya, hore, aku sudah sampai di kolam ikan. Wih, ikannya banyak sekali. Wow, akan aku tangkap. Oke, aku siap-siap akan berenang. 1, 2, 3, Cicil masuk ke kolam. Wow, apa yang terjadi anak-anak? Ternyata
tenggelam. Bom-bom mendengar suara teriakan Cicil. Hah? Bom-bom langsung lari. Wah, kok kayak tadi ada suara Cicil? Kenapa dia minta tolong? Hah? Wah, Cicil, Cicil kamu kenapa? Tolong Bom-bom. Aku nggak bisa berenang Bom-bom. Bantu gak ya? Bantu gak ya? Bantu gak ya? Tadi dia menghina aku. Hah, tapi aku kasihan. Tenang Cicil, aku akan bantu kamu. Cepat. Akhirnya Bom-bom pun menangkap si Cicil. Hap. Hah. Akhirnya kamu selamat, Cil. Iya, Bom-bom. Iya, berkat bantuan kamu, aku selamat, Bom-bom. Oh, terima kasih, Bom-bom. Sama-sama. Akhirnya, Cicil mengakui kesalahannya. Kalau tadi dia sudah mengejek. Bom-bom, aku minta maaf ya. Tadi aku sudah menghina kamu. Aku tadi tidak bermau bermain sama kamu. Ya Cicil, kamu adalah tetap temanku. Meskipun kamu sudah mengejek aku, nggak mau berteman, tapi aku tetap sahabat kamu. Terima kasih. Maafkan aku ya, Bu. Akhirnya Cicil dan Bom-bom bersalaman. Mereka menjadi teman yang baik. Yeay. Itulah anak-anak ceritanya tentang si Bom-bom sama si Cicil. Dimana si Cicil tidak mau berteman sama Bom-bom karena badannya yang besar, punya hidungnya yang panjang, telinganya yang lebar. Tetapi Bom-bom dia tidak merasa sedih. Bom-bom dia tidak merasa kecewa. Dan dia tetap mau menolong serta memaafkan si Cicil. Nah, itulah teman-teman, anak-anak ya. Jadi kalau misalkan di rumah ataupun di sekolah, kalau ada yang nakalin atau yang ganggu ataupun ada yang berbuat jahil, anak-anak harus tetap memaafkan ya, karena Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Tuhan itu Maha Pemaaf ya. Jadi anak-anak yang ada di rumah ataupun dimanapun, jadilah seorang anak yang pemaaf. Tidak boleh dendam, walaupun tadi habis diejek, walaupun tadi habis diganggu. Aku tidak mau karena tadi dia ngejek aku. Tidak boleh ya. Anak-anak tidak boleh dendam. Anak-anak harus memaafkan dengan tulus hati. Tidak boleh hanya memaafkan atau minta maaf hanya di mulut saja, tetapi harus dari hati yang paling dalam. Ya, ataupun anak-anak punya salah, anak-anak harus berani untuk minta maaf sendiri. Ya, misalkan anak-anak habis ganggu Dede atau anak-anak tadi habis marahin dedeknya, harus berani minta maaf ya. Maafkan saya ya Dek, tadi kakak ganggu ya. Anak-anak harus jadi pemaaf, tidak boleh menyimpan rasa kesal ataupun rasa dendam. Itulah cerita dari Miss Tati, cerita tentang bacaan Injil hari ini. Oke, sekarang kita ke penugasan. Untuk penugasan hari ini, kemarin mewarnai gambar ya. Hari ini penugasannya sangat sederhana, tetapi harus dilakukan tiap hari ya. Penugasannya sangat sederhana. Anak-anak di rumah berdoa bersama keluarga
anak-anak berdoa bersama untuk saling mengampuni ataupun memaafkan. Tugasnya adalah yang punya adik, peluklah adikmu dan bilang, maafkan kakak ya dek, maafkan cici ya dek, maafkan koko ya dek. Atau yang punya kakaknya suka diganggu, anak-anak peluk kakak atau peluk cici sambil berkata, maafkan dede kakak, maafkan, saling memaafkan ya anak-anak. Di saat berpelukan sambil bilang minta maaf, lalu difoto, lalu kirim ke sini fotonya ya, foto atau video pendek boleh sambil berpelukan ya. Kalau berpelukan bersama keluarga tidak apa-apa, asal di luar kan tidak boleh ya. Boleh sambil berjabat tangan sambil bilang minta maaf atau aku sayang sama kamu atau dipeluk, itu boleh. Itu penugasannya ya. Oke, sampai di sini untuk kegiatan Bia hari ini. Sampai ketemu dan berjumpa lagi bersama Miss Tati. Oke, silahkan kita akan berdoa penutup bersama Miss Tami. Oke, baiklah anak-anak. Terima kasih. Gimana kegiatan Bianya? Menyenangkan kan? Oke, makanya jangan lupa setiap hari Minggu kalian mengikuti kegiatan Bia online ya. Oke, baiklah anak-anak. Terima kasih karena sudah mengikuti hari ini dengan baik. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah kakak berikan pada pagi hari ini ya. Dan jangan lupa dikirim ya. Oke, baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa ya. Kita tundukkan kepala sejenak, kita lipat tangan. Oke, sudah siap? Oke, baiklah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih Bapa atas bimbingan-Mu hari ini. Kami anak-anak-Mu telah mengikuti kegiatan Dia pada pagi hari ini dengan baik. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami dan bagi sesama kami. Bapak terkasih, segala aktivitas kami hari ini, segala masa depan kami dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkaulah yang mengetahui segala yang terbaik untuk kami. Bapak terkasih, doa yang sederhana ini kami aturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dan kami juga mohon doa Bunda Maria untuk selalu berdoa bagi kami anak-anaknya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi dalam Bia Online episode berikutnya. Dadah, sampai jumpa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik.
berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian